Shalom, selamat pagi. Wah, adik-adik senang sekali hari ini Kak Novi bisa bertemu dengan adik-adik. Hari ini Kak Novi bersama dengan Kak Janet. Kak Janet, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Ah, keren-keren. Pastinya adik-adik yang ada di rumah juga dalam kondisi yang sehat, semangat, dan pastinya bersukacita. Nah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita mau siapkan Alkitab kita ya. Oke, bacaan kita hari ini terambil dari Mika pasal 5 ayat 1. Adik-adik yang kesulitan untuk menemukannya bisa minta bantuan kakak, atau mungkin ada mama, papa, opa, dan oma. Silakan adik-adik bisa minta bantuan. Oke, kalau sudah dikasih tanda, diletakkan di paling terdekat adik-adik, kita mau bersiap-siap. Kak Janet ngerasa nggak sih Allah kita itu Allah yang sangat baik sama kita? Iya Kak, kita punya Allah tuh sangat baik. Kalau baik, seberapa besar sih baiknya Allah kita itu Kak? Sangat besar Kak Novi, sangat besar. Ya, kalau Kak Janet bilang kasih Allah itu sangat besar, pastinya adik-adik juga kan? Yuk, kita mau sama-sama pujikan, bertambah-tambah dengan bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini, kami boleh bangun dan saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk memuji Tuhan bersama-sama dan belajar firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang sertai kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kak Novi, habis ini kita mau ngapain ya Kak? Aku pengen yang bergerak-bergerak Kak. Bergerak-bergerak? Supaya hari ini kita lebih bersemangat dan bersukacita Kak. Oh, kalau gitu kita mau mendaki aja Kak. Boleh, kita ajak adik-adik ya Kak. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Ku Daki-Daki. Yuk semuanya siap-siap dari bawah ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintas di padang rumput hijau membentang, Yesus besertamu. Kita terbang, ku terbang luar angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku selang dalam
Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Yesus besertamu, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasnya, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukamu kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Semangat sekali ya Kak. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Ya Bapak, mengucap syukur untuk sukacita hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, memakai kakak yang akan bercerita, supaya kami boleh duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapak. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita ambil lagi Alkitab kita yang tadi sudah kita siapkan. Kita mau membaca sama-sama dari Mika 5 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Loh, adik kecil, kenapa kamu menangis? Aku nggak bisa masuk ke dalam gereja itu, Pak. Aku nggak bisa ikut sekolah minggu. Katanya aku nggak boleh masuk. Terus bilangnya sudah penuh, Pak. Adik kecil, namamu Hetty kan? Bagaimana kalau kamu ikut Bapak ke dalam, nanti Bapak akan carikan tempat duduk kamu agar kamu bisa ikut ibadah sekolah minggu. Oke? Yuk sama Bapak, yuk sini. Adik-adik, Hetty dan keluarganya itu tinggal di daerah yang kumuh. Dan juga karena daerahnya yang kumuh, gerejanya juga kecil dan juga keadaan yang tidak memungkinkan. Teman-teman Hetty banyak yang gak bisa sekolah minggu kayak Hetty tadi. Dan malamnya Hetty cerita sama mamahnya. Mama, hari ini Hetty senang banget bisa beribadah di gereja itu. Tadi Hetty dibantu sama pendeta Russell untuk bisa beribadah di gereja itu. Tapi mah, sayangnya Hetty memikirkan teman-teman Hetty di luar sana. Karena teman-teman Hetty gak bisa beribadah seperti kita. Karena gereja kita yang kecil dan juga gak ada tempat buat sekolah minggu, Hetty jadi kepikiran, Ma. Gimana ya, Ma? Ya Hetty pasti senang kan tadi bisa beribadah di gereja itu. Dan Hetty bersyukur karena tadi dibantu sama pendeta yang baik hati.
Iya sih bener Heti, Mama juga kepikiran sama teman-teman Heti. Gak bisa sekolah minggu dengan nyaman kayak tadi. Gimana ya Heti ya? Iya mah. Atau gini aja mah. Gimana kalau Heti menabung dari sekarang? Kan nanti uangnya sedikit demi sedikit kan udah nanti bisa jadi banyak tuh mah. Kan bisa bantuin gerejanya kita biar bisa ada tempat buat sekolah minggu. Kan teman-teman Heti pasti seneng. Gimana mah idenya Heti mah? Jadi Heti mulai sekarang akan menabung. Oke Heti, gak apa-apa. Pelan-pelan ya, kalau Heti bisa, Heti semangat, Heti pasti bisa memberikan tabungannya untuk gereja kita. Iya mah, aku akan belajar menabung. Oke, aku akan mulai belajar menabung hari ini. Aku kan ada uang nih. Aku taruh dulu lah di kantong. Tapi Heti kan lapar, belum makan sih tadi. Gimana kalau uang ini Heti gunakan untuk beli roti? Enak juga ya. Aku beli roti aja lah, soalnya udah lapar. Enggak bisa. Enggak, tadi Heti udah ngomong sama Mama kalau Heti mau berjuang untuk menabung. Oke, uangnya Heti akan pakai untuk menabung. Oke. Oke, aku kayaknya ada uang lagi nih. Aku tabung lagi ah. Tapi, kayaknya Heti lagi aus nih. Kalau gitu uangnya Heti buat beli es aja gimana di depan. Enak nih, kan panas-panas minum es. Enggak bisa. Heti mau nabung karena Heti mau membangun gerejanya Heti agar teman-teman Heti bisa sekolah minggu kayak Heti. Oke, aku harus menabung. Nabung gak ya? Oke, Heti harus nabung. Oke, uang esnya Heti pakai untuk gereja Heti. Adik-adik, Heti itu semangat banget dia mau menabung. Hingga teman-temannya bingung nyari Heti 2 tahun kemudian. Kok Heti jarang ya sekolah minggu? Kok Heti jarang main ya? Apa yang terjadi dengan Heti ya teman-teman? Adik-adik, 2 tahun kemudian Heti sakit dan Heti meninggal. Dan orang tua Heti meminta bantuan pendeta Rusel untuk memimpin pemakamannya secara sederhana. Ketika orang tuanya membersihkan ruangannya Rusel, membersihkan kamarnya Heti, waktu dibersihkan, mamanya ketemu dengan dompetnya Heti, lusuh, kucel, dan ada dalamnya. Dan ketika itu juga mamahnya memberikan kepada pendeta Rusel. Dan di dalam dompet itu teman-teman ada uang 57 sen dan juga ada isi secari kertas di dalamnya. Ketika dibaca isinya, uang ini digunakan untuk pembangunan gerejanya Heti ya. Semoga uang ini bisa membuat ruangan yang besar untuk teman-teman Heti sekolah minggu. Dan akhirnya suatu ketika pendeta Rusel berkhotbah di gerejanya dan dia berkata seperti ini teman-teman. Saudara-saudara sekalian, saya tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Rusel dengan Heti. Lihat saudara-saudara apa yang saya pegang. Di dalamnya itu ada uang 57 sen. Itu adalah semangat juangnya Heti. Karena dia memikirkan gereja ini, dia memikirkan teman-temannya untuk bisa sekolah minggu. Seorang gadis kecil mau menabung, mau menyisihkan uangnya untuk pembangunan gereja ini. Hati saya tersentuh. Bagaimana kalau kita semua berjuang bersama-sama seperti Heti untuk bisa membangun gereja kita semakin luas, biar bisa dipakai untuk beribadah dan juga dipakai untuk sekolah minggu.
Dan ternyata teman-teman, ketika Pak Rusal khotbah, wah cerita tentang Heti ini tersebar di seluruh kota. Hingga terdengarlah di salah satu orang yang punya tanah di daerah itu. Hatinya tersentuh. Dia pengen kasih tanahnya itu untuk para pekerja-pekerja yang ada di gereja agar tanahnya bisa digunakan sebagai tempat gereja. Tapi ada kendalanya. Pak Pendeta, kami berterima kasih sih ada orang yang mau menawarkan tanahnya untuk kami. Tetapi bagaimana caranya kami untuk bisa membayar tanah itu? Kami tidak bisa melakukan banyak hal untuk bisa membangun gereja ini dengan baik. Gak apa-apa, aku gak usah dibayar. Biarlah tanah ini kalian gunakan untuk membangun gereja dan anak-anak bisa beribadah dan juga sekolah minggu. Aku tersentuh dengan ceritanya Heti. Dia berjuang keras teman-teman, dia berjuang luar biasa. Dari hal 57 sen loh. Nah, karena ketangguhan, perjuangan dan juga semangatnya Heti, dari hal 57 sen loh adik-adik, terkumpullah dana sebesar $570. Jumlahnya tuh besar banget, sampai bisa beli emas loh 1 ton. Wah, karena uang yang kecil 57 sen dan makin banyak, ditabung di makin banyak. Wah, akhirnya bisa terkumpul $570.000. Luar biasa ya. Dan karena berkat kegigihannya para pekerja dan juga jemaat-jemaat gereja, akhirnya gereja itu bisa dibangun. Gak cuma itu, gereja itu juga memiliki kapasitas yang besar sekali. Bisa menampung 3.300 orang adik-adik. Nah, dan kini di Philadelphia juga ada sekolah yang bisa dipakai untuk belajar. Gak cuma itu, ada rumah sakit, ada juga bangunan khusus untuk sekolah minggu. Adik-adik, dari cerita Heti tadi, kita jangan merasa minder. Kita gak boleh merasa kita tuh kecil dan tidak berarti. Tuhan aja bisa jadikan hal yang kecil menjadi berkat yang luar biasa. Sama seperti 57 sen tadi dan juga seperti kota Bethlehem. Loh kok Kak, ada apa ya dengan kota Bethlehem? Adik-adik, arti nama Bethlehem itu rumah roti. Kota Bethlehem itu kotanya kecil, bukan ibu kota seperti Yerusalem. Tapi firman Tuhan di Mika 5 ayat 1 mengatakan, "Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan meminta Israel." Itu adalah nubuat tentang kota tempat kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus bukan lahir di kota yang besar seperti Yerusalem, tapi di kota Bethlehem yang kecil. Nah, dari kota yang kecil, dari kota Bethlehem ini yang artinya rumah roti, itu lahir juru selamat yang menyelamatkan semua manusia yang mau percaya kepadanya. Dari rumah roti ini juga Tuhan Yesus menjadi roti yang hidup. Kita itu kecil, badan kita masih kecil, pengetahuan kita juga sedikit, kemampuan kita juga kecil. Tapi jangan takut, gak usah minder. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan kita rumah roti. Hidup dan hadirnya tuh bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus memberikan hal positif, semangat, dan belajar untuk rela memberikan diri kita, tenaga kita, perasaan kita, pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya gimana sih Kak? Kalau di rumah nih, kita bisa membuat mama atau papa atau orang-orang yang ada di rumah bergembira dan semangat. Karena kita mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, yang lucu kayak Ade dan menggemaskan, bukan jadi anak yang nyebelin loh, ya kan? Terus apalagi nih Kak? Bisa dengan membantu mama, membantu papa, atau bisa menabung kayak Heti tadi. Dan uangnya bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Jadi mari menjadi anak yang semangat, anak yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah meskipun kita kecil loh ya, kita bisa menjadi berkat seperti Heti dan Bethlehem loh. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, Ku Istimewa.
untuk bisa seperti Heti, belajar berjuang, semangat untuk bisa memuliakan nama-Mu dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik kami agar mereka bisa memberikan hal-hal positif untuk orang-orang di sekitarnya. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan adik-adik kami menyerahkan pekerjaan yang mereka lakukan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Wah, Heti tadi keren sekali ya Kak. Sekalipun kecil, tapi dia belajar untuk memberikan sesuatu yang dia punya. Aku mau menabung juga Kak. Aku mau menyisihkan uang sakuku, aku nanti mau berikan untuk gereja Kak. Kalau Kak Janet apa? Kalau aku mau bantu mama papa di rumah Kak, soalnya aku masih suka males-malesan. Keren. Kalau adik-adik, apa coba? Yuk kita sama-sama rumuskan sesuatu hal yang mau kita lakukan, tapi bisa berdampak besar. Jadi jangan takut sekalipun kita kecil ya. Ya Kak Novi, sekarang kita mau nyanyi lagu tema kita nih Kak. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kak GKI Bromo. Home. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu.
Shalom adik-adik. Yeay, waktunya area. Wah, nggak kerasa bulan depan kita akan merayakan Natal. Jadi, mari kita lakukan persiapan. Adik-adik akan membuat area Natal sesuai kelas masing-masing. Adik-adik bisa cek di Instagram KAGKI Bromo ya. Atau bisa lihat panduannya di bit.ly/area Natal 21. Nah, yang asiknya lagi, kita membuat video ucapan selamat Natal untuk ditayangkan di ibadah Natal Komisi Anak dengan format durasi 5-7 detik, video potret, dan ketentuan lain dapat dilihat di link ya. Untuk batas pengumpulan videonya, tanggal 28 November di link yang sama, yaitu bit.ly/area Natal 21 ya. Wah, jadi nggak sabar nih. Semangat ya adik-adik. Happy Sunday. God bless you.